Halo teman-teman, selamat datang lagi di series Golang. Kali ini kita akan belajar mengenai loops ya di bahasa pemrograman Golang. Oke, pertama kita akan coba buat sebuah for gitu. Kita akan menggunakan loops for. Di sini kita punya x gitu ya. Nilainya pertama itu adalah 0. Terus kita ingin dia diulang sampai di bawah 10 gitu. Dia akan melakukan increment setiap kali perulangan. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan perulangannya, kita panggil X gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, ini akan mulai ya dari 0, awalnya adalah 0, kemudian sampai ke 9. Jadi karena masuk sini prosesnya seperti ini teman-teman. Nilai pertama adalah 0, kemudian dilakukan sebuah kondisi di mana 0 kurang dari 10. Apakah benar atau salah? Nah, kalau benar true, maka akan dilanjutkan dengan memprint X ya, memprintkan nilainya. Berarti tadi itu adalah 0 ya. Muncullah 0 ini di sini. Paling atas 0, kemudian dilakukan increment. Jadi prosesnya adalah dari sini gitu kan, inisiasi berapa gitu kan, kemudian dilakukan kondisi untuk menentukan true atau false. Kalau misalnya true, lanjut, dia akan langsung ngeprint nilai pada saat itu, nilai X pada saat itu. Kemudian langsung dilakukan, baru terakhir dilakukan increment gitu. Nah, kemudian diulang lagi gitu kan. Nah, begitu nolnya sudah selesai, telah dilakukan increment X-nya menjadi 1. Jadi sini bukan 0 lagi nih, jadi berubah jadi 1 gitu. Dilakukan pengecekan kondisi lagi, 1 kurang dari 10 gitu ya. Nah, apakah benar atau salah? Nah, itu adalah benar ya. Jadi X 1 kurang dari 10 itu benar. Maka akan dilakukan execute ini lagi nih. 1 nilainya. Muncul 1. Dilakukan increment begitu seterusnya sampai nilai ke 9. X sama dengan 9. Kemudian 9 kurang dari 10. Benar gitu. Maka akan dilakukan print lagi. Sampai masuk lagi ke sini 10. 10 sama dengan 10. Benar atau salah? Salah. Sehingga sintaks ini, print ini tidak akan dilakukan lagi, sehingga akan terhenti di perulangan ke 9 gitu. Seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan for. Oke, nah teman-teman kita lihat di sini ya ada X plus plus increment X gitu ya. Nah, penambahannya setiap perulangan itu adalah 1 gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat perulangannya itu genap gitu. Berarti kan harus melewati 2 gitu kan, 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah gitu kan. Nah, kita coba di sini seperti ini teman-teman. Plus sama dengan 2. Nah, berarti nanti setiap bilangannya, setiap yang angka yang di print, value yang di print itu akan melewati 2 gitu. Contohnya seperti ini. Kalau kita jalankan run ya, kita running. Nah, 0, 2, 4, 6, 8 gitu. Jadi seolah-olah ini adalah angka genap. Ya benar sih angka genap ya. Jadi ini adalah angka genap. Kalau misalnya kita coba ganti di sini misalnya menjadi 3 gitu ya. Nah, ini angka ganjil semua yang keluar. 0, 3, 6, 9 gitu teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kembalikan dulu plus 1 semuanya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen begitu angkanya X itu menyentuh angka 5, dia angka 5-nya di skip gitu. Jadi ngeprint angka selain 5 gitu. Nah, kita coba pakai if X sama dengan 5 gitu ya. Maka yang akan dilakukan adalah continue. Gitu seperti itu. Kalau kita jalankan, teman-teman. Nah, kita lihat di sini 1 2 3 4 langsung ke 6. Jadi angka 5-nya tuh dilewatin gitu ya, karena kita memberikan kondisi di mana ketika X menyentuh angka 5 atau X sama dengan 5, maka dia akan melakukan perintah continue, artinya di skip angka 5-nya. Kalau misalnya kita ingin berhenti begitu dia menyentuh angka 5, kita tinggal ganti di sini menjadi break, teman. Kalau kita jalankan, nah dia akan berhenti di angka 4 karena begitu dia menyentuh atau sama dengan angka 5 X-nya itu dia akan break, artinya berhenti gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengeluarkan kondisi di dalam mengeluarkan nilai di dalam array gitu. Jadi misalnya di sini kita punya array ya. Kita punya var, kemudian misalnya di sini angka ya, angka sama dengan di sini kita kasih gak usah lah, kita kasihin aja langsung 1 2 3
1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kita ingin mengeluarkan angka di dalam eh, angka di dalam variabel angka ini gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa gunakan seperti ini teman-teman. Kita hapus dulu. Terus kita lakukan for. Kemudian di sini kita kasih id x, kemudian di sini kita kasih val gitu ya. Kemudian kita kasih di sini tuh range angka. Kemudian begitu kita jalankan, dia akan ngeprint ln idx dan filenya gitu ya. Kalau misalnya kita jalankan, nah seperti yang keluar ya. Jadi yang sebelah sini itu bisa dibilang ini sebelah kiri ya, sebelah kiri ini adalah indeksnya dan sebelah kanannya adalah value-nya gitu. Nah, jadi yang value index 0 itu isinya adalah satu parameternya. Nah, sini satu, ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita cuma ingin ngeluarin value-nya aja tanpa ada indeksnya. Nah, indeksnya kita ubah jadi seperti ini, kemudian di sini kita hapus indeksnya. Lalu kita print. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi keluar nilainya saja yang dalam arraynya. Nah, sedangkan indeksnya tidak muncul. Nah, mungkin segitu dulu untuk loops for ya di bahasa pemrograman Golang. Selanjutnya mungkin kita akan belajar mengenai structs di dalam bahasa pemrograman Golang gitu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.